Kita serahkan kepada Kak Nasir dan nanti akan ada sesi tanya jawab yang sudah kita siapkan. Silakan disimak. Demikian, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan katsir. Ustaz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, barokah, hidayah, inayah untuk kita semuanya. Kita bisa bermuajah di sini, Ustaz Ridho ya. Kita belajar bersama untuk memanfaatkan waktu sisa hidup kita agar bermanfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina la tarkum min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, teman-teman semuanya seperjuangan, ini guru-guru TPA semua kan atau umum ya ini ya? Umum ya. Baik, saya panggil apa ya? Ustaz-ustaz sekalian ya. Baik, di sini saya dapat giliran untuk berbagi pengalaman tentang dunia mendongeng, dunia berkisah ataupun dunia bercerita ya ustaz-ustaz sekalian. Bagaimanapun kita sebagai hamba Allah punya tugas sebagai guru buat siapapun, baik buat anak ataupun buat murid-murid kita. Dan kita sama-sama nggak tahu apakah anak kandung kita atau anak didik kita yang nanti menuntun kita ke surga. Gitu ya maksudnya ya. Jadi kita sama-sama nggak tahu apakah anak didik kita atau anak kandung kita yang nanti akan menuntun kita ke surga. Oleh karenanya ustaz-ustaz sekalian, bagaimana caranya agar anak-anak kita, generasi kita ini bisa menemukan jalan yang betul-betul sesuai dengan risalah Rasulullah SAW. Nah, masalahnya adalah zaman sekarang ini sudah anak-anak itu punya orang tua bayangan. Orang tua bayangan. Kalau kita ini orang tua asli, orang tua kandung, tapi mereka punya bayangan orang tua ini. Nah, gadget ini sekarang jadi orang tua bayangan mereka. Betul ya maksudnya? Dan mereka lebih nurut sama gadget ini dibandingkan dengan orang tuanya. Dan ini problem. Dulu zaman saya kecil mau maksiat itu harus keluar rumah. Dulu waktu zaman saya itu maksiat harus keluar rumah. Maksiat zaman dulu apa? Yang nyolong pelem, yang jikot daket tanggone, bercolipong, itu maksiat zaman dulu. Tapi sekarang ini anak-anak nggak perlu keluar rumah, cukup di kamar megang ini aja bisa maksiat. Ya. Kenapa? Di dalam gadget ini banyak hal yang bisa dilakukan, hal positif atau negatif. Masalahnya adalah kita nggak tahu yang dilakukan anak di rumah apa. Gitu. Mau maksiat banyak banget maksiat di tempat ini. Mau judi bisa, mau pornografi bisa, mau ngapain aja bisa. Nah oleh karena itu, ustaz-ustaz sekalian, bercerita, berkisah, dongeng itu sebagai wasilah saja, sebagai media penyampai pesan agar anak-anak kita ini dapat hal positif dengan cara yang menyenangkan. Maka bercerita, berkisah, mendongeng itu bagian dari apa? Menasihati tanpa menyakiti, maksudnya. Gitu. Siapa sih yang nggak suka dongeng? Anak siapa yang nggak suka dengerin cerita? Nah, anak siapa yang nggak suka dengerin kisah? Hampir semua anak suka. Masalahnya adalah kira-kira kalau ada bilang, nah kamu pelan dengerin bapak dongeng apa main HP? Nah jawabannya apa kira-kira? Main HP. Kenapa? Karena mungkin lebih asik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita orang dewasa itu susah dongengnya piye toh, bercerita tuh piye toh. Wah aku rasa ngomong ya mas, harus dongeng gitu. Jadi kalau anak minta dongeng kita bingung banget gitu. Nah oleh karena itu saudara sekalian, sekarang sesaat lagi, ini baru mukadimah. Kita akan bahas baru bagaimana sih menyajikan sebuah cerita, menyajikan sebuah dongeng, menyajikan sebuah kisah yang mana bisa menjadi wasilah buat siapa
apa? Buat orang tua dan juga anak agar muncul hubungan emosional, ada koneksitas. Karena sekarang itu hubungan antara anak sama orang tua itu sudah mulai renggang. Gara-gara ini pihak ketiga ini, ya, pihak ketiga itu. Sekarang banyak orang tua sudah mulai enggan untuk memeluk anaknya. Sudah susah anak dipeluk, tidak ngobrol bareng aja susah. Nah, dengan dongeng, dengan berkisah, dengan bercerita, harapannya apa? Harapannya ada chemistry antara anak dan orang tua. Kalau zaman kecil kita dulu dipanggil orang tua sekali nengok. Sekarang kita manggil anak kita butuh berkali-kali untuk nengok. Itu pun volumenya naik, gitu ya. Kita mata itu melotot, nah itu kan masalah problem. Lah, oleh karena itu materi kita hari ini Ustaz-ustaz sekalian adalah bagaimana cara kita dengan menggunakan media berkisah, mendongeng, bercerita ini agar pesan-pesan positif dari orang tua itu dapat. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ustaz-ustaz sekalian berbahagia yang insya Allah dalam berkah Allah SWT. Nama kegiatannya kuliah dongeng ya. Ini ada bukunya ya di depan ini ya. Ini nggak promosi tapi menawarkan bagi yang mau. Iya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saya sendiri seorang guru TPQ dan juga orang-orang bilang saya bisa dongeng, bisa aja gitu. Nah, kita berbagi pengalaman saja bagaimana sih mengemas dongeng begitu. Nah, ada beberapa syarat utama Mas Rida dan saudara sekalian, bagaimana dongeng itu bisa memberikan kemudahan buat kita. Ya, ada PowerPoint di situ ya, ada slide nanti sudah dapat materinya, tinggal dibuka lagi aja. Jadi ada 3 syarat utama ya. 3 syarat utama agar dongeng kisah cerita ini bisa dinikmati oleh siswa, bisa diterima oleh santri, bisa diterima oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah materi dongeng kisah cerita harus dinikmati dulu. Dinikmatilah siapa? Ya oleh kita sebagai pendongengnya, sebagai orang tua dan anak-anak yang dengar itu. Dan juga ada nikmat. Jangan sampai kita dongeng terpaksa. Kalau udah terpaksa, auranya bukan aura positif. Yang muncul atau pemaksaan. Ya anak-anak, hari ini giliran Ustadz dongeng dengerin ya, jangan rame masing-masing loh ya. Dengerin sama sekali. Udah beda. Jadi yang dirasakan anak kok dingin ya begitu. Jadi ketika ada jadwal kita bercerita atau kita bergiliran untuk bercerita, ya sudah lakukan dengan senang hati. Kalau kita udah menikmati, biasanya santri udah menikmati. Jadi kalau kita udah menikmati itu los biasanya ketawa ya ketawa beneran, nggak dibuat-buat gitu. Kemudian sedih beneran gitu. Jadi penjiwanya muncul. Pertama dinikmati. Yang kedua adalah solutif. Jadi materi cerita, materi dongeng itu harus solutif. Artinya apa? Harus sesuai atau berkaitan dengan problem yang dihadapi oleh santri kita, yang dihadapi oleh anak kita. Misalkan nih, anak kita sukanya mukul. Maka supaya ini ada korelasi, ada koneksitas, maka buat cerita yang berkaitan dengan mukul. Bukan judulnya mukul, tapi bisa kita ganti dengan tangan penghuni surga. Anak-anak, hari ini Ustaz mau bercerita tentang tangan penghuni surga. Niat kita tuh nyindir, niat kita tuh menasehati si anak suka mukul itu, bahwa tangan itu bisa masuk surga, bisa tidak. Begitu. Jadi nanti anak itu kan secara nggak sadar dia akan merasa, kita akui, aku tenang, ya Allah aku diceritakan. Oh gitu. Jadi anak itu kalau udah ada kayak sini dan sini, dia akan merasa ada interest gitu, keinginan untuk melanjutkan mendengarkan. Tapi kalau itu nggak ada kaitannya, biasanya apatis dan nggak respon. Jadi maksudnya apa? Misalkan anak sukanya mukul, tapi judul kita setelah sabar, nggak nyambung. Anak sukanya nendang, ya temennya, tapi judul kita adalah tawakal, nggak nyambung. Jadi kasih judul yang berkaitan, begitu. Nah kalau anak suka ngomong kasar, apa judul yang tepat? Mulut penghuni surga. Anak suka tendang,
Ini apa? Kaki penghuni surga. Ini yang bombastis saja, begitu. Masih. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi adalah dinikmati. Yang kedua solutif. Yang ketiga adalah ada pesan moral. Jadi dongeng, cerita, kisah itu nggak sekedar lucu-lucuan. Enggak. Harus ada nilai moral, harus ada nilai pesan. Ya. Ada sunnah yang diajarkan, ada nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan. Jadi nggak sekedar lucu-lucuan. Kalau cerita dongeng kisah lucu-lucuan, apa bedanya sama pelawak? Begitu. Lucu boleh, tujuannya untuk menarik perhatian. Tapi kita mampu juga menyentuh bagian dalam, bagian inti anak-anak kita. Apa itu? Hatinya. 3 ya Ustazah, 3 dari sekian banyak syarat cerita kita, dongeng kita, kisah kita bisa diterima oleh anak. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya. Jadi bercerita, berkisah, mendongeng, Ustazah sekalian, intinya cuma 3. Next boleh. Intinya cuma 3. Ya, next lagi. Oke. Nah, lagi. Yes. Inti berkisah, inti mendongeng, inti bercerita cuma 3, saudara sekalian. Apa itu? Yang pertama, bagaimana cara membuka. Membuka, kemudian menyampaikan dan menutup. Membuka atau mengawali, kemudian menyajikan, menutup atau mengakhiri. Hanya 3 saja. Kalau kita sudah menguasai 3 tahap ini, insya Allah siapapun bisa mendongeng, siapapun bisa bercerita, siapapun bisa berkisah. Nah ini kuncinya sebenarnya. Nah pada materi nanti saya akan bahas, kita akan diskusi bagaimana sih cara membuka, bagaimana cara menyajikan, dan bagaimana cara menutup. Ya itu doang, nggak perlu ribet-ribet. Tahu saya itu nggak bisa variasi suara itu bukan nomor 1. Suara saya itu parau, saya lebih parah. Saya itu cedal loh, saudara. Lidah saya pendek. Saya kalau ngomong itu nggak jelas sebenarnya. Tapi kenapa? Kenapa kak saya bisa dongeng, suka dongeng, dan anak-anak suka? Karena 1, menikmati tadi. Menikmati. Jadi oleh karena itu, saudara sekalian, nanti kita akan diskusi ngobrol gimana sih agar dongeng itu lebih simpel. Baik, kita mulai ya. Jadi kuncinya cuma 3. Bagaimana cara buka, cara menyampaikan, cara menutup, cara mengawali, cara menyampaikan, cara mengakhiri. Oke. Cara membuka, ustaz-ustaz sekalian, saya temukan rumus. Cara buka atau cara mengawali, kita pakai jurus CAS. CAS, C-A-S. Apa itu CAS? CAS itu singkatan dari Cipta Aksi Super. Jadi tujuan utama CAS-nya menarik perhatian. Jadi kalau panggil guru-guru TPA supaya anak-anak ini yang semuanya rame, semuanya gojek, semuanya pada anteng dolanan dewe-dewe, ayo tarik perhatian mereka supaya siap mendengarkan cerita. Maka dengan teknik CAS, Cipta Aksi Super, berarti ada aktivitas, ada kegiatan yang tujuan utamanya menarik perhatian. Apa macamnya? Nanti habis ini kita bahas. Nah tentunya karena tugas utama atau fungsi utama CAS ini hanya menarik perhatian, tidak butuh waktu lama. Jadi nggak lama-lama, mungkin hitungannya 3-5 menit selesai. Jadi jangan sampai kita selama 1 jam menarik perhatian. Enggak, ini cukup ketika anak udah tertarik sudah selesai. Begitu. Nah nanti kita bahas CAS ya. Setelah CAS selesai, anak udah tertarik sama kita, ya kan? Baru masuk tahapan berikutnya. Itu bukan selesai, masuk tahapan berikut adalah CIS, teknik menyampaikan. CIS itu apa? CIS itu adalah cipta imajinasi super. Cipta imajinasi super. Artinya apa? Bagaimana cara kita agar anak itu mampu berimajinasi? Mengapa? Anak-anak itu imajinasinya beda-beda. Anak kecil seperti anaknya Mas Kumar itu ya, baru berapa tahun itu usianya itu? Berapa ya? 2 atau 3 ya, belum ada ya. Nah, itu nganggep ini bisa hidup loh. Mobil bisa ngomong loh, robot bisa ngomong, kursi roda bisa ngomong, kan begitu. Kursi kamu ngapain? Anak usia itu jejak orang pendapat bisa. Artinya semakin kecil usia anak itu dia itu lebih imajiner. Oleh karenanya imajinasi anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Ustazah, CIS ini, cipta imajinasi super itu
Artinya apa? Kita mendongeng, kita bercerita, kita berkisah, gunakan kelebihan Anda masing-masing. Iya, gunakan kelebihan masing-masing. Kalau panjenengan itu pinter, ya, pinter menggambar, sudah berceritalah dengan gambar. Bisa nggak sih? Bisa. Kalau panjenengan pinter nasid, bisa nggak cerita dengan nasid? Lagu, bisa. Kalau Anda pinter main musik, bisa nggak sih bercerita dengan musik? Bisa. Kalau Anda pinter katakanlah tebak-tebakan, kuis, sains, bisa nggak bercerita dengan eksperimen? Bisa. Anda pakai boneka pinter, pakai wayang, pakai itu bisa. Artinya apa? Sebenarnya menurut saya, ini berdasarkan saya hasil penelitian saya, jadi mendongeng itu akan lebih bisa diterima anak kalau kita mendongeng dengan kelebihan kita masing-masing. Saya salah satu tipe pendongeng yang tidak punya banyak suara, Mas Rito. Saya tuh variasi suara saya terbatas sekali. Tapi saya bisa mengoptimalkan ekspresi saya, mengekspresikan gestur saya. Gitu. Ada pendongeng itu dia itu udah wajahnya nggak meyakinkan, ya kan? Saya punya teman pendongeng itu, maaf dia habis kecelakaan gitu. Ini wajahnya kalau menurut orang biasa mungkin sama. Tapi teman saya ini pandai mendramatisir kalimat. Jadi setiap dia dongeng itu anak itu speechless. Ada yang nangis gitu, ada yang sampai karena apa? Kalimat yang disusun itu betul-betul mengena hati anak. Artinya apa? Di CIS ini, Ustaz-ustaz sekalian, mendongenglah, berceritalah, berkisahlah dengan kelebihan Anda masing-masing. Maka PR utama kita adalah temukan kelebihan kita di mana. Saya bisa di multimedia, IT, bisa nggak sih dongeng di multimedia? Bisa, bisa banget. Maka Bapak Ibu Ustaz sekalian, di CIS ini kunci utama adalah mendongeng, bercerita, berkisah dengan menggunakan kelebihan kita masing-masing. Nah, setelah itu baru diakhiri dengan cus. Jadi cas, cis, cus. Nah, cus ini adalah cipta usulan super. Fungsinya adalah mengakhiri cerita, menutup cerita. Nah, kunci utama dari cus ini adalah bagaimana kita melibatkan audiens, melibatkan anak kita, melibatkan santri-santri kita untuk mengakhiri. Jadi jangan sampai kita jadi pendongeng, juru kisah ataupun pencerita itu harus egois, otoriter. Nah, jadi cerita dari Kak Nasirnya adalah tentang sabar, ya. Jadi kalian harus sabar. Ini namanya otoriter. Kalau pendongeng otoriter kayak gini, anak gak dapat apa-apa. Dan kita nggak tahu anak itu bisa menerima materi kita atau tidak. Maka kunci cusnya adalah libatkan audien untuk mengakhiri cerita. Dengan cara apa? Bisa. Adik-adik, kira-kira tadi tokoh baiknya siapa namanya? Jadi libatin. Nanti jawaban anak-anak kita, santri-santri kita mungkin beragam. Dari situ manfaatnya kita bisa tahu, oh ternyata cerita kita diterima sama anak. Oh ternyata anak nyambung sama maksud kita. Oh ternyata anak salah paham, kita tahu. Dari situ akhirnya kita bisa meluruskan. Gitu. Jadi Ustaz-ustaz sekalian, apa cara Citu bercerita? 3 kata. Cas, cis, cus. Iya. Cas, cis, cus. Nah, casnya apa? Cipta aksi super. Cisnya cipta imajinasi super, dan cusnya cipta usulan super. Oke, next Mas Rito. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu. Saudara sekalian, kita masuk ke cas dulu ya. Cas dalam buku ini kurang lebih ada 22 cara membuka, 22 cara mengawali cerita, Mas Rito. Macam-macam. Ustaz boleh ambil satu saja untuk mengawali, besok ganti satunya, besok ganti satunya. Berarti sebelum saya ganti cara membuka cerita. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Kita bisa loh mengawali cerita dengan membuat pernyataan kesiapan dengan adik-adik TPA kita. Dengan pernyataan kesiapan. Tujuannya tadi apa? Menarik perhatian. Kan biasanya kalau amal TPA kan anak masih banyak semangat sendiri kan, masih ada yang jajan, gitu. Masih ada yang ngerame, bahkan yang berantem, masih nangis, masih semangat, macam-macam lah. Nah, kita bisa dengan pernyataan kesiapan. Contohnya apa? Contohnya adalah, adik-adik, siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Angkat tangan kan? Ya, program Mas Ridho, santrinya, saya ustadznya ya.
Adik-adik siapa yang masuk surga? Ya kan? Wah, kurang cepet. Nanti kalau Kak Asep tanya siapa yang masuk surga, angkat tangan ya. Ya. Siapa yang masuk sumur? Jadi sebenarnya trik saja, ya trik. Ini hanya sekedar just permainan ya. Jadi pindah surga tangan diangkat, tapi kita ganti elemen siapa yang masuk sumur. Mesti anak kan? Cacing nggak pusing. Nah gitu ya. Nah pada saat anak benar kayak gitu, kira-kira dia itu marah atau gemes sama kita? Gemes gitu. Pada saat itu yang baru main berhenti, yang baru nangis berhenti, yang baru makan berhenti. Ngapain? Biar kita perhatian. Di situ Anda berhasil menarik perhatian. Kalau udah berhasil, jangan diperpanjang lagi permainannya. Langsung masuk materi. Pernyataan kesiapan begitu. Kalau panjenengan misalkan familiar dengan tepuk, bilang boleh. Siapa suka hati tepuk tangan? Boleh. Ya. Variasi tepuk itu bagian dari pernyataan kesiapan. Ya, nanti kalau Kak Asri bilang cek semua tepuk satu ya. Ini audiens bisa lihat saya nggak ya? Oh bisa. Oh, Bapak Ibu kita main-main sebentar ya. Kita pengen tahu nih kira-kira panjenengan semuanya ini bisa melihat saya atau tidak. Kalau saya bilang cek, satu saja tepuk satu. Kita permainan aja ya. Ini satu trik untuk buka cerita. Nah, kalau saya bilang cek tepuk satu. Ya, Mas Ito juga ya. Oke. Kalau saya bilang cek tepuk satu. Kita coba cek. Oke, bagus. Cek. Iya. Kalau ceknya dua, tepuknya dua. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Nah, kalau saya bilang dung, tepuk paha satu kali. Dung. Iya. Dung. Dung, dung. Nah, permainan dimulai. Level satu. Cek, cek. Dung, dung. Cek, dung. Dung, cek. Nah, level 2 naik lagi. 3 perintah. Cek, cek, cek. Dung, dung, dung. Cek, cek, dung. Dung, dung, cek. Cek, dung, cek. Dung, cek, dung. Lawas. Jadi trik-trik kayak gitu bisa dicairkan. Level 3, 4 perintah sekarang. Nah, ini agak susah nih ya. Oke, ini santri mesti tak apa-apa. Terus ada di rumah, ayo kita praktek ya. Level 3, 4 perintah. Cek, cek, dung, dung. Dung, dung, cek, cek. Cek, dung, dung, cek. Dung, cek, cek, dung. Cek, dung, cek, dung. Ini trik ya. Ini trik bagaimana anak-anak yang semulanya itu rame, ribut, jajan, mangan, itu fokus sama kita. Jadi cas ini fungsinya untuk menarik perhatian. Gitu, sampai sini saya terima ya Mas Hidayat dan teman-teman sekalian. Setelah cas ada lagi, bisa dengan potongan cerita atau adegan emosional. Ustadz-ustadz yang berbahagia, bercerita tidak selalu harus diawali dari awal, dari depan cerita. Pada suatu hari kuno, anak sekarang gitu udah nggak ngeh. Di zaman dahulu kala kuno, di sebuah hutan kuno. Ya. Jadi yang kayak gini nih itu bisa ditebak. Kalau anak udah menebak, itu udah nggak ngeh. Gitu kan? Mas tahu. Kalau santri bilang gitu rasanya gimana telinga kita itu? Panas kan? Si bare gigi, ya tau bare gigi. Ya tuh tenang tau. Tenang. Oh, kalau digituin, kita itu sedih nggak mau lagi ceritanya. Nah supaya anak nggak nebak, santri nggak nebak cerita kita, apa kita lakukan? Mulailah dari tengah, mulailah dari akhir, sehingga anak itu meraba-raba. Weh, ceritanya anyar. Wah, apa ya ini? Ya, ini penasaran. Anak buahku, sebentar lagi rombongan haji mau lewat. Bersiap-siaplah kalian untuk menghadang mereka. Kita tiba-tiba ngawal cerita dengan kayak gitu. Anak menebak, ini apa? Ini cerita apa? Anak penasaran. Nah, anak-anak, tadi Kak Nasir berperan sebagai kepala perampok yang sedang menghadang rombongan haji. Dari jauh, tampak seorang anak kecil bersama rombongan haji sedang melakukan perjalanan ke Mekah. Masih lama nggak ya ke Mekahnya? Padang pasirnya luas banget. Nah, ini anak kan nggak duga itu tanya tentang apa.
Ya, padahal ini bagian cerita dari Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i kecil ya, yang sedang belajar ke Mekah gitu. Loh, ini anak kan nggak tahu. Tapi kalau misalkan awal langsung, karena saya mau bercerita tentang Imam Syafi'i kecil, mereka udah meraba-raba. Oh, mesti gue sih dirampok kayak mesti. Nah, kalau udah gitu kita sudah nggak menarik lagi. Nih, jadi ustaz-ustazah bisa mulai cerita dari tengah atau dari akhir, jangan selalu dari awal. Gitu. Yang kedua, kita bisa mengalami cerita dengan visualisasi tokoh, visualisasi tempat, visualisasi waktu. Artinya detailkan tokohnya, sehingga anak itu terbangun imajinasinya. Jadi hari ini Kak Nasir mau cerita tentang seorang anak yang kemarin Kak Nasir ketemu di pasar. Dia pakai kaos pendek, pakai celana pendek, sobek-sobek juga kaosnya. Wajahnya kusam, rambutnya kusut. Dia memegang perutnya sambil merintih. Tangan kanannya megang tongkat, jalannya tertatih-tatih. Dia nggak bisa melihat. Namanya Toki. Bayangkan, kayak gini nih, anak kan membayangkan ini. Baju pendek, kaos pendek, celana pendek, sobek-sobek, muka kusam, rambut kusut, megang perut, ya kan? Tongkat, buta. Bayangkan dia. Aku gini ya orang kaya ngelakuin Ustaz. Oh iya? Gimana? Di buku. Ya, anak ini kan mencoba membandingkan gitu. Akhirnya imajinasinya jalan. Bayangkan kalau kita mau dengan begini. Ada dia hari ini Kang Nasir mau cerita tentang seorang anak yang bernama Toki. Selesai. Anak nggak terpantik imajinasinya. Kalau nggak terpantik apa sih jadi? Ya udah boring dia, kering gitu. Tapi kalau dengan imajinasi itu, anak akan mulai tertarik. Ujung-ujungnya dia akan merespon dan bertanya. Kau bisa petak? Oh, dia tanya. Kalau udah bertanya berarti menarik gitu. Jadi ustaz-ustaz sekalian jangan khawatir kalau kita mengalami cerita, anak kok tanya, berarti kita perhatikan. Yang penting ceritanya nggak komplain. Alah Ustaz. Elek ceritanya. Gitu. Orang lucu. Itu nanti kita jadi apa namanya down. Oke, baik. Setelah sekalian kita lanjutin. Bisa juga dengan menggambarkan tokoh, misalnya kita cerita tentang binatang di Al-Quran ya, kan banyak itu ya. Anak-anak hari ini Kak Nasir mau cerita tentang salah satu ciptaan Allah yang namanya disebut di Al-Quran. Nah, binatang ini punya kaki, kakinya 4. Dia badannya besar, telinganya besar, hidungnya panjang dan depan. Apa itu? Gajah. Gitu. Yang lain, kita tarik lagi ciri-cirinya, gitu ya. Misalkan kita mau cerita tentang laba-laba. Laba-laba itu apa ciri-cirinya? Binatang ini berkaki 8 kan atau muda ya, 8. Dia pinter memanjat. Mana nebak-nebak dulu? Monyet. Bukan. Kakinya 8 kok monyet. Dia punya bulu. Apa ya? Mikir kan gitu. Dia punya taring. Bisa manjat punya taring apa ya? Mikir ya gitu. Jadi itu bangun imajinasi anak. Begitu. Bisa juga dengan suara tak lazim. Kita mengerti suara tak lazim. Jadi misalkan tadi saya pakai suara raksasa tadi ya. Kita tiba-tiba belum bercerita kita awal dengan suara tak lazim. Suara tak lazim itu suara yang tidak semestinya kita keluarkan atau suara yang nggak biasa kita keluarkan. Contohnya misalkan suara raksasa, suara besar raja, suara binatang. Itu suara tak lazim. Suara iblis ya, suara iblis. Itu ya suara-suara yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari. Itu anak yang nggak pernah dengar dia mesti kaget atau dia akan berhenti setelah mendengarkan. Nah ini kan suara lazim ini. Bisa juga misalkan suara apa lagi suara binatang, kodok gimana, monyet gimana, kuda bagaimana.
Saya nggak bisa kayak gitu. Nah, ini untuk menarik perhatian. Nah, bisa juga pantomim, ya, gerakan lucu. Nah, dan banyak banget cara buka yang tujuannya untuk menarik perhatian. Nah, nanti saudara bisa ya, bisa apa namanya lihat. Dan beberapa contoh aktivitas saya membuka bisa dilihat di YouTube saya aja. Nah, di YouTube ada, di YouTube-nya KG juga ada ya. Di YouTube-nya KG itu sudah banyak contoh-contoh cerita ya, kisah itu bisa dilihat. Teman-teman cara bukanya bagaimana. Nah, ini teknik membuka. Nah, ini nggak butuh waktu lama Mas Rito. Ya, karena tujuan utama menarik perhatian. Yang paling gampang kalau di TP itu ya dengan tepuk biasanya ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2. Tepuk lawan kata. Tepuk lawan kata ya. Tepuk lawan kata. Tepuk lawan kata. Ada besar, Ada kecil. Panjang. Pendek. Iya. Atas. Bawah. Oke. Oh mama. Oh bapak. Iya. Abi. Umi. Iya. Laki-laki. Perempuan. Iya. Ganteng. Cantik. Iya. Ustad. Ustazah. Oke. Surga. Neraka. Pahala. Dosa. Iya. Baik. Buruk. Iya. Berbakti. Durhaka. Macam-macam lah gitu ya. Itu bisa dilakukan dan banyak aneka topik bisa kita manfaatin. Oke, next yang kedua. Tadi cas ya, cas. Sekarang cis. Nah, ini yang kadang-kadang jadi problem teman-teman ketika dia akan mulai bercerita atau berkisah atau mendongeng. Ustaz-ustaz yang berbagi ya. Masuk tahapan yang kedua setelah cas adalah cis. Ketika anak udah tertarik sama kita, maka jangan tunggu lama, mulailah cerita. Kata kuncinya apa tadi? Mendongenglah, berceritalah dengan kelebihan kita masing-masing. Maka ustaz-ustazah cari kelebihan kita di mana? Apakah kita punya kemampuan menggunakan alat peraga? Apakah bisa kemampuan menggambar? Atau kemampuan dengan alat musik, dengan lagu, dengan peraga yang lain silahkan. Multimedia juga boleh. Artinya berceritalah dengan kelebihan kita masing-masing. Nah, dalam hal CIS ini, cipta imajinasi super ini, ada beberapa aspek yang tentu jadi bahan perhatian. Yang pertama, apapun medianya dalam hal menyajikan, maka yang paling dilihat utama oleh santri kita, anak kita adalah ekspresi. Dan di sini saya nggak akan ngajarkan mencontohkan bagaimana caranya kaget, takut, sedih, marah, enggak. Kenapa saya nggak ngajarin itu? Karena bentuk wajah kita itu beda-beda maksudnya. Bentuk wajah kita itu beda-beda Ustaz. Artinya apa? Karena bentuk wajah kita beda-beda, ada yang oval, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang nggak bentuk. Nah ini tentunya sama-sama berekspresi beda maknanya. Contoh nih, pernah nggak sih kita melihat orang sama-sama senyum tapi maknanya lain? Iya. Ada loh orang itu sama-sama mesem tapi yang satu senyumnya kok senyum kecut, satunya senyumnya senyum tulus. Ada yang kayak gitu. Artinya saya nggak akan fokus ke situnya karena ekspresi kita itu bisa aja multi persepsi. Tapi yang penting dalam hal bercerita Ustaz-ustaz sekalian, ekspresikan sesuai bahasa verbal yang kita keluarkan. Di ekspresi yang muncul di wajah kita itu harus selaras dengan bahasa verbal yang kita keluarkan dari mulut kita. Itu yang penting, harus selaras, seirama. Jangan sampai mulutnya ngomong A tapi ekspresinya B. Contohnya misalkan nah, ini kan suaranya kan ketawa. Ketawanya seorang raja, berwibawa. Kalau seorang perampok, dari wajahnya agak kram dikit. Nah, ini kan mata melot dan sebagainya. Ketika kita berdoa, misalkan berdoa, maka yang terjadi apa? Ekspresi wajah ngikutin lantunya doa kita. Ya Allah, Ibu gimana tuh kok pulang? Aku kangen sama Ibu. Nah, ini kan wajahnya melas begitu. Ampuni hamba juga. Ampuni hamba. Takut. Jadi ekspresi ini serahkan dengan bahasa verbal. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa sahabat kita atau teman-teman kita yang barangkali ekspresinya itu aktif, suatu aktif. Teman-teman aku salah subuh gimana ya? Kira-kira
Ini juga jawaban dari audiens, gitu. Nah itu Mas Ridho dan ustadz sekalian, CIS, Cipta Imajinasi Super. CAS sudah, CIS sudah, sisanya nanti ada buku semua. Kurang lebih kalau nggak salah ada 11 teknik penyajian CIS-nya. Yang terakhir sekarang, yang terakhir apa? CUS. Nah, CUS itu Cipta Usulan Super. Setelah CAS, CIS, CUS. Cipta Usulan Super ini artinya apa, Bapak Ibu semua saudara sekalian? Yaitu teknik mengakhiri cerita. Libatkan audiens, libatkan santri kita untuk mengakhiri cerita. Oleh karena itu, seorang pendongeng, seorang juru kisah, seorang pencerita, ketika melibatkan audiens untuk mengakhiri cerita, maka itu pasti kena. Manfaatnya apa? Tadi saya sebutkan di awal, ketika kita melibatkan audiens untuk mengakhiri cerita, satu, kita jadi tahu cerita kita diterima tidak oleh anak. Yang kedua, kita jadi tahu siapa yang perhatikan. Yang ketiga, kalau andai kata jawaban anak salah, kita bisa meluruskan. Nah, banyak banget bentuknya. Bisa dengan tanya jawab. Ya, bisa dengan tanya jawab tokoh, bisa tanya jawab karakter gitu. Adik-adik, tadi tokoh yang baik hati namanya siapa? Aja yang tahu. Nah, nanti anak akan menjawab itu. Aku lali. Nah, saya seperti itu. Kira-kira yang anak baik tadi ngapain dia? Akan menjawab. Gitu. Bisa juga dengan doa bersama. Yuk, adik-adik, semoga kita dijaga sama Allah. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh-soleha, yang pemberani. Diajak doa bareng-bareng. Bisa seperti itu. Bisa juga dengan janji berubah. Kalau saya biasanya pakai ikrar, gitu ya. Nah, ikrar. Bisa nyanyi, hafalan. Nah, kalau nyanyi itu harus sesuai dengan temanya. Jangan sampai temanya judul, lagunya lain, yang nyambung, gitu. Hafalan surat-surat pendek, hafalan ayat pilihan yang berkaitan dengan tema. Main peran juga bisa. Atau bisa juga di pengalaman yang sama. Jadi kira-kira siapa yang pernah bangun kesiangan? Ya, direspon. Nah, saya mungkin akan tutup dengan sebuah ikrar yang saya pakai ya. Jadi ustadz-ustadzah, saya biasanya kalau habis dongeng, habis saya pakai ini ikrar. Saya ajak santri-santri untuk ngikutin saya. Pertama biasanya saya ajak anak-anak angkat tangan. Ya, tangan dua-dua diangkat. Iya, maksudnya bantu saya ya. Oke, ikuti Kak Nasir ya. Ini masjid. Ini masjid. Iya. Dan ini jamaahnya. Dan ini jamaahnya. Takbir. Takbir. Ruku. Ruku. Iktidal. Iktidal. Lalu sujud. Lalu sujud. Duduk iftiras. Duduk iftiras. Sujud lagi. Sujud lagi. Tasyahud. Tasyahud. Salam ke kanan. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Salam ke kiri. Kemana duduk kita? Ini trik. Baik, ulang lagi anak-anak. Yuk, lagi. Ini masjid. Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Dan ini jamaahnya. Takbir. Takbir. Ruku. Ruku. Iktidal. Iktidal. Lalu sujud. Lalu sujud. Duduk iftiras. Duduk iftiras. Sujud lagi. Sujud lagi. Tasyahud. Tasyahud. Salam ke kanan. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Salam ke kiri. Aku berjanji. Aku. Nah, kalau udah janji silahkan nanti ustadz-ustadzahnya silahkan diisi jadi apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan TPA tersebut. Nah, demikian ustadz-ustadz sekalian dan Mas Ridho materi saya. Pesan terakhir. Nah, pesan terakhir dari materi saya ini adalah mendongeng, bercerita, berkisah itu belum tentu mendongeng, bercerita atau berkisah dengan ilmu saja belum tentu berhasil, apalagi tanpa menggunakan ilmu. Teori ustadz-ustadzah bisa download dimanapun, kita bisa belajar di internet ya, di Google banyak, di YouTube banyak. Tapi kalau hanya teori, sayang, harus dipraktekkan. Kata kuncinya adalah praktek. Pendongeng yang hebat saja, juru kisah yang hebat saja, pencerita yang hebat saja, kalau lama nggak dongeng, lama nggak berkisah, lama nggak bercerita, dia akan kaku, dia akan gagap, ya. Maka yang paling penting adalah banyak-banyak jam terbang, banyak-banyak praktek. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah khilafnya. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semuanya. Bila terqal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.